ini di malam yang sangat mulia karena di malam hari ini kita saling bersilaturahmi, saling berkumpul walaupun di Zoom. Ini insya Allah mudah-mudahan kita saling bersilaturahmi adalah bentuk dari ikhtiar untuk bisa berbagi, berbagi dalam arti berbagi kebaikan, berbagi untuk memberikan manfaat untuk kita sendiri khususnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Alhamdulillah di malam hari ini kita akan belajar terkait bye-bye. Tema kita adalah bye-bye anxiety. Ini nanti kita akan belajar langsung, kita kupas tuntas bagaimana kesehatan mental ini agar kita kendalikan sehingga tidak mempengaruhi dalam kegiatan kita di luar yang sudah kita lakukan, misalkan sudah bekerja dan lain sebagainya, ini agar kegiatan dan mental-mental ini kita tidak terganggu. Untuk materi ke malam hari ini telah hadir juga Bu Laila Rahmawati, beliau ahli psikoterapi, beliau juga lulusan dari UNER, Universitas Airlangga di kesehatan masyarakat sudah banyak yang didampingi beliau terkait kesehatan mental. Untuk ibu-ibu sekalian, bapak-bapak nanti tetap untuk menyimak. Jadi menyimak apa yang sudah beliau sampaikan, termasuk juga nanti mencatat, termasuk nanti ketika ada yang ingin ditanyakan, monggo, tidak apa-apa, ditanyakan saja sehingga nanti kita tujuannya adalah sharing-sharing dan nanti ke depan ketika ada semacam pendampingan yang lain, monggo tak apa-apa nanti bisa langsung kontak Bu Lela atau nanti tim dari aksi. Selanjutnya saya serahkan untuk materi pada malam hari ini Bu Lela. Monggo. Oke, sepertinya Bu Laila masih menyiapkan situation Tahan dulu. Kaisan. Ya, Iya, sepertinya Bu Laila masih menyiapkan situation Kaisan. Jadi kita bisa di- untuk dokumentasi terlebih dahulu ya Kak ya. ya Boleh. Monggo. dokumentasi Untuk terlebih dahulu. Tahan dulu. ibu-ibu, bapak yang belum on kamera, Sinyalnya nggak dapat. silakan dinyalakan kameranya. Kita Ya. ingin melihat senyuman terbaik dari bapak ibu Halo. semuanya. Halo Bu Laila, aduh Masya Allah ada Kak Wanda, Masya Allah. Masya Allah Kak Wanda. Kak Wanda gimana kabarnya Kak Wanda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Selamat malam Bu PKK Nganjuk. Ada. Selamat malam Bu Anita, Bu Lia, Bu Nur Fadila, Prof Tika. Bu Laila apakah masih masih kendala ya? Oke, selamat malam. Selamat malam. Apakah Kita sudah aman Bu? dokumentasi. Sudah aman, sudah aman. Mohon Oke, maaf, jadi cahayanya agak gelap sedikit. oh iya. Siap, bolehlah. Oke, ini akan sesi foto bersama terlebih dahulu Bu. Oke, siap, baik. Oke, hitungan ketiga ya. Mungkin Kak Isan boleh minta tolong untuk Boleh, dibantu. boleh. Iya. Yang belum on kamera kita tunggu biar kelihatan senyuman-senyumannya semuanya ya. Kita nanti kalau di jalan nanti biar saling sapa, saling mengenal. Yuk, yang belum on kamera silakan dinyalakan kameranya. Ibu-ibu ada Bu Nur, Prof. Tika dan Ibu Maya silakan. Kita hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Gimana Yuk, gayanya gayanya, nih? gayanya gimana? Loh. Gayanya harus love ya. Wow. Harus love. Oke, Oke. ini ya, ceria ya, happy ya. Siap, siap. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Oke, terima kasih Kak Isan. Sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan atau sesi sharing yang akan langsung disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini. Selamat malam Bu Laila. Selamat malam, Mas Ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Senang sekali ketemu lagi secara online ya. Monggo Bu Laila bisa dilanjut waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih semuanya, Mas Iksan, Mbak Nada, tim dari Aksi, dan saya sapa sekali lagi. Di sini saya melihat ada teman saya di si dari ini, Mbak Anita, jauh juga nih dari Surabaya.
ada Prof. Tika, ada dari PKK Nganjuk, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang tadi ada Mbak dari Jambi ya, Ya Bu, luar betul. biasa. Mbak Tria Eka. Ih, Salam keren. kenal dari Jambi. Jambi. Dapat informasi dari mana, Kak Tria? Acara ini? Boleh tuh. Di Instagram nih, Bu. Oh, Oh, keren, Masya Allah. keren. Alhamdulillah ya. Ada Mbak Bu Wiwit. Bu Wiwit ini saya juga bulan lalu ketemu dengan Bu Wiwit dan ada suaminya. Oh, on off tadi ya. Bapak Ada Pak Wisnu Pak tadi. Wisnu. Pak Wisnu. Bu Nur kemarin kita ketemu. Ngobrol dari hati ke hati sampai malam ya. Ada Mbak Wanda dan ada bergabung nih bikin saya penasaran karena dari awal bergabung terus tapi belum ada namanya. Oke, nggak apa-apa. Ada Mbak Reni juga. Mbak Reni ini luar biasa, salah satu ketua komite ya di salah satu sekolah maksudnya di Surabaya. Yang waktu lalu juga mengikuti sesi AI Bus untuk meningkatkan jumlah siswa di sekolah yang beliau ini, yang beliau pimpin ya sekolahannya. Ibu-ibu wali muridnya beliau pimpin. Nah, maksudnya adalah beliau seorang ketua komite ingin belajar banyak gimana sih caranya mengembangkan sekolah dan juga mungkin mengambil sesi ini juga ini ya pengen juga bisa diterapkan untuk anak-anak ataupun guru ataupun juga keluarga. Dan oke, saya akan share materi hari ini. Jadi berbicara tentang anxiety, tentang kesehatan mental, perlu kita ketahui bahwa hmm, jadi baru-baru ini masalah anxiety ini ternyata banyak banget terjadi di sekitar saya gitu, di sekitar saya pribadi, sehingga saya tertarik untuk mengangkat sesi ini. Ciri-cirinya anxiety ini yang paling besar, yang paling ini ya, yang dampaknya sangat mengganggu dalam bekerja sehari-hari atau dalam kita beraktivitas sehari-hari adalah sampai tidak bisa beraktivitas hingga seseorang itu bisa tidak sadar karena satu, NCT ini adalah kalau ibu bapak paham kenapa sih banyak terjadi anak remaja saat ini ya, dari sekian banyak saya mengisi sesi training, ketika saya tanya, ada yang pernah punya sakit lambung? Ada separuhnya. Apa yang terjadi? Nggak tahu Bu, saya takut aja. Takut sama apa gitu? Ketika saya tanya ya. Ternyata saya tanya lagi, apakah mengalami kecemasan? Yes, saya cemas. Cemas terhadap apa? Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Ternyata banyak anak yang saat ini merasa khawatir, cemas berlebihan, sehingga menyebabkan asam lambungnya meningkat dan sampai terjadi mungkin pernah dengar istilah GERD ya. Bapak Ibu ada GERD, kemudian kalau sampai gas itu naik ke jantung dan sampai naik ke daerah kepala kita, itu cukup mengganggu untuk kesadaran kita. Jadi be careful, hati-hati dengan yang namanya cemas, khawatir, karena dampaknya cukup fatal jika ini tidak segera kita tangani. Oke, untuk itu saya ingin membantu Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama menjaga kesehatan mental untuk diri kita sendiri dulu. Jika nanti Bapak Ibu bisa menerapkan beberapa teknik yang akan saya sampaikan, silakan bisa langsung dipraktekkan kepada diri sendiri. Coba dulu ke diri sendiri. Jika berhasil atau mungkin tidak berhasil, kurang-kurang berhasil, kurang optimal, boleh nanti ditanyakan di kolom chat ya di WhatsApp grup. Oke, bye-bye anxiety, jurus cepat melepas cemas. Nah, saya adalah teman dari Bu Reni tadi, Bu Nur Fadila ya. Sama-sama kami di praktisi perbankan selama 13 tahun. Bu Reni sampai saat ini masih di perbankan. Kemudian saya seorang trainer Healthy Service Excellence dan Alhamdulillah sejak menggunakan kata healthy ini dan saya menekuni bidang healing practitioner, artinya saya beberapa case bisa sembuh dengan menggunakan terapi yang atau teknik terapi yang saya berikan. Nah, nanti kita akan praktek, eh, spill sedikit, tidak lengkap, namun itu sudah sangat bermanfaat. Ya, kemudian saya seorang asesor BNSP juga, bisnis kosmetik juga masih berjalan, dan juga narasumber pemberdayaan perempuan di radio Suara Muslim dan juga She Radio sejak tahun 2025 ini.
Nah, sertifikasi yang saya miliki adalah seorang public relation atau public speaker. Di dalam public relation itu ada bagian-bagiannya. Salah satunya adalah public speaking. Nah, kemudian instruktur BNSP, mendapat sertifikasi instruktur BNSP, digital marketing, dan juga sebagai asesor. Nah, Bapak Ibu silakan follow Instagram saya, Laila NR04, dan juga YouTube. YouTube saya Evo Balance for Healing. Jadi ada beberapa tips baik untuk parenting, baik untuk masalah kesehatan mental yang bisa dilakukan, yang bisa didapatkan ya terkait ada ilmu tentang berbicara secara asertif, ada sharing tentang berani berkata tidak. Karena penting banget berani berkata tidak itu, saya pun mengikuti sesi training hanya untuk berkata tidak itu butuh waktu. Butuh waktu. Kalau gagal, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Oke, baik. Bapak Ibu, hari ini saya bahagia, saya antusias. Untuk itu saya tunjukkan ikonnya adalah happiness. Nah, happiness saya, karena saya antusias, maka saya berada di level 9 dan 10. 9 atau 10, kalau skalanya 1 sampai 10. Nah, saya mau tanya nih, Bapak Ibu, minta tolong dituliskan di kolom chat. Apa emosi yang dirasakan saat ini? Yang pertama, happiness, yang smile-nya warna kuning, ataukah sedih, sadness, ataukah takut, ataukah disgust itu jijik, ataukah kaget, ataukah marah? Ya, boleh silakan dituliskan di kolom chat. Kak Tria, apa yang Kak Tria rasakan hari ini? Boleh happiness tapi skornya 1 sampai 10. Misalkan skor saya, saya sebenarnya nggak sedih, Bu, tapi ya nggak sedih-sedih banget ya happiness lah. Skornya 3 misalkan gitu. Wah, ada yang antusias, skornya 9. Mungkin ada yang kaget, ini materi apa ya? Karena ternyata banyak yang belum paham tentang anxiety atau cemas. Oke, silakan. Boleh dituliskan di kolom chat. Apa yang dirasakan Bu Wiwit, Bu Ningsih, Bu Nur, Kak Wanda, Kak Ira, Bu Lia. Ini ada Ibu Anita, kemudian Mbak Tika, Bu Reri, Bu Maya, dan lain sebagainya. Yuk, saya lihat di kolom chat. Oh, happiness skornya 6. Yes, good. Happiness dong, skornya 8. Oke. Saya sekarang lagi happy, Bu. 9/10 karena habis family time. Wow. Family time dengan siapa nih? Dengan calon, karena Mbak Wanda ini masih single ya. Dengan family beneran ya, Mananda ya? Mbak Wanda ya? Dengan mama, papa, happiness skor 8. Yes. Ada yang sedang sedih hari ini? Sering happy dan kadang sering kaget, Bu. Mas Isan, kamu kenapa, Mas Isan? Sering kaget. Nah, ini hati-hati. Kaget Mas kata-kata Isan itu, kalau Bu. Kadang-kadang itu ada kenapa? rezeki nggak terduga gitu, Bu. Oh gitu. Iya. Oh. Kalau itu kaget banget, menyenangkan tuh ya kagetnya ya. Ada yang kaget kena kecoa gitu ya. Kadang sedih Bu dan marah juga. Ini yang dominan apa nih? Kalau yang sekarang happy ya. Berusaha happy skala 9 tapi sedang fear takut skala 5. Oke Bu Nur. Nanti kita sama-sama ini ya praktek ya. Bagaimana caranya mengurangi rasa takut dan juga cemas. Oke, jangan ini nih kayak Mas Iksan nih. Ini kagetnya menyenangkan banget nih Mas Iksan. Aku juga kepengen Mas kagetnya menyenangkan gitu. Oke, saya sampaikan sekilas. Oke, jadi Mas Ihsan ini rasanya surprise. Oh, biasanya orang kaget itu ada dua. Kaget sebentar lagi bahagia atau kaget sebentar lagi sedih. Karena surprise dan disgust itu biasanya cuma sebentar rasanya. Yang lama itu biasanya mengendap bahkan sampai tahunan itu kalau kita sedih. Kemudian kita takut, sedih karena apa? Sedih karena kehilangan seseorang. Takut, takut karena misalkan ini sebentar lagi mau ketemu bos yang galak misalkan. Karena nggak bisa resign jadinya terus-terusan ya dari situ di lingkungan si circle itu. Happy. Nah, happy ini tadi happy ini bahagia sebenarnya positif ya. Jadi emosi saya mengenalkan namanya emosi. Emosi itu ada dua, emosi positif dan emosi negatif. Kalau disgust dan surprise, itu emosi yang sebentar cepat hilangnya, tapi nanti
akan jadi bertahan lama tergantung dari bagaimana Zoom, kita zoom, zoom. menyikapinya, dari point of view mana. Enggak. Oke. Nah, oke. Setelah kita tahu bahwa dari point of view mana kita melihatnya. Jadi kalau ada orang yang happy, karena saking happy-nya dia jadi sombong, jadi angkuh gitu ya. Gue gitu loh gitu. Kemudian ada orang yang sedih, tapi itu tadi bertahun-tahun menyimpan kesedihannya, mungkin ditinggal oleh seorang pasangan, kemudian takut. Nah, beberapa saat ini saya sedang meneliti tentang ada ibu rumah tangga yang sudah di KDRT tapi tetap tangguh, tetap mau bertahan dalam sebuah rumah tangga. Ya. Nah, ketika sudah dirilis, diberikan terapi nanti yang saya sampaikan, dia sudah bahagia dengan pasangannya, dengan suaminya gitu ya, dengan ayah dari anak-anaknya. Ternyata ini ternyata rasa sedih, marahnya itu ternyata nggak berhenti di beliau, tapi turun ke anaknya. Anaknya jadi takut, anaknya jadi cemas, sehingga memutuskan saya tidak mau menikah karena melihat terlalu sering adanya pertengkaran antara ayah dan ibu. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu jika kita dalam sebuah rumah tangga, apa yang terjadi pada kita yang dilihat oleh anak-anak itu ternyata berpengaruh sampai bertahun-tahun. Padahal hubungan ayah dengan ibu ini sudah akur, sudah harmonis. Tapi ternyata rasa sedih, ketakutan itu masih ada. Oke. Jadi ini saya perkenalkan dan ini adalah 6 emosi dasar Bapak Ibu. 6 emosi dasar itu disampaikan, ditemukan oleh Bapak Paul Ekman. Bapak Paul Ekman adalah seorang psikolog terkenal yang menemukan pertama kali tentang emosi. Ada 6 jenis. Sekarang emosinya bertambah berdasarkan penelitian dari ilmuwan-ilmuwan lainnya. Ada 9 emosi, 11. Nah, kenapa penting kita membahas tentang emosi? Nah, nanti kita lihat sesi berikutnya. Nah, sebelum kita bahas tentang anxiety, saya mau kenalan dulu Bapak Ibu, karena materi ini sejak saya membranding sebagai healing practitioner, membahas tentang kesehatan mental, Alhamdulillah banyak, hampir setiap minggu, besok sharing di salah satu dinas, minggu depan di Bogor, kemudian dan artinya semua banyak yang ingin tahu tentang kesehatan mental. Nah, untuk itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang kesehatan mental itu apa. Keadaan kesejahteraan dengan ini menurut WHO ya, Bapak Ibu, kesehatan mental itu apa sih? Keadaan kesejahteraan. Jadi badan kita ini sejahtera. Cirinya sejahtera itu adalah mampu mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Mau disakitin anak, mau disakitin mertua, mau disakitin siapapun, kita mampu menghadapi tekanan itu. Misalkan di pressure, pekerjaan harus selesai. Kita mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Kemudian menyadari potensi diri. Nah, potensi diri kita apa? Kalau saya jago nyanyi, misalkan ya, saya akan bernyanyi. Kalau saya jago jualan, maka saya akan berjualan gitu. Oke, saya sedih sekarang supaya saya happy, saya cari potensi apa. Saya melakukan hal-hal yang membuat saya happy dengan cara melampiaskan ke hal-hal yang positif. Seperti potensi saya apa, saya akan ketemu dengan orang untuk menjual, entah menjual training, entah menjual yang lainnya. Asal ketemu dengan orang gitu ya. Dapat belajar dan bekerja secara produktif. Nah, ketika ketemu dengan orang, ternyata saya bisa closing nih untuk apa sesi training gitu. Apakah ketemu dengan perusahaan, ketemu dengan HRD-nya, akhirnya closing. Jadilah hal-hal yang mendatangkan uang atau produktif. Kemudian mampu memberikan kontribusi positif bagi komunitasnya. Nah, misal nih kalau saya berada di komunitas atau di sebuah perusahaan ya, PT Aksi gitu. Nah, saya akan memberikan hal-hal yang positif untuk perusahaan saya. Nah, artinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sehat mentalnya, ciri-cirinya adalah mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, menyadari potensi diri, dapat belajar dan bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi komunitasnya. Artinya kita bermanfaat, kita mampu bermanfaat, membawa dampak positif untuk lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesehatan mental, kemudian gangguan. Yang disebut sehat mental itu seperti ini ya. Yang disebut nggak sehat itu seperti apa?
Nah, oke, kita lihat berikutnya. Yang jadi kita dianggap mengalami gangguan itu kalau perilaku dan keadaan emosi yang menyebabkan seseorang menderita. Ibu-ibu, akhir-akhir ini, Bu, Bapak-bapak, ada Mas Iksan ya, ada Pak Wisnu. Akhir-akhir ini kita mendengar pemberitaan di media tentang apa? Tentang bom. Bom adanya di mana? Di salah satu SMA negeri ya di Jakarta. Yang pertama. Yang kedua, kita mendengar ada kematian korban dari bullying. Nah, boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Ketika Bapak Ibu mendengar berita itu, apa sih yang dirasakan? Ketika mendengar, Bu, ternyata korbannya sampai 56. Apa bertambah ya sekarang izinin? Terakhir saya lihat 54 atau 56 yang korban di SMA Negeri 72. Kemudian berkembang. Ternyata ada pemberitaan Densus 88 menemukan bahwa 110 anak sudah terjerat terorisme melalui media sosial atau melalui game online. Yang saya dengar, entah ini betul atau tidak, yang saya dengar bahwa anak-anak ini melalui game apa ya, PUBG ya kalau nggak salah ya, itu diajak ketemuan, di chat, diajak ketemuan, kemudian diculik gitu. Setelah ketemu diculik. Jadi ada 110. Nah, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar ini? Bagi saya yang punya anak udah mulai was-was nih. Nah, was-wasnya kalau sampai berhari-hari, berbulan-bulan, maka kita mulai mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi kalau cuma sebentar aja, aduh, ya udah selesai. Sebentar aja, kemudian selesai. Nah, itu masih normal. Ya, kemudian perilaku merusak diri sendiri berdampak negatif yang serius. Ini saya punya pengalaman, teman-teman. Jadi, Bapak Ibu, jadi salah satu teman menyampaikan bahwa, Bu, saya dirujuk untuk ke psikiater. Kemudian, kenapa? Dasarnya apa? Karena saya selama ini, sebenarnya yang saya rasakan adalah loneliness, kesepian. Ternyata kesepian yang terlalu lama sampai kita tidak bisa mengelolanya itu juga berdampak pada gangguan kecemasan. Dan teman saya ini sudah dinyatakan adalah GAD. GAD salah satu jenis dari anxiety. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, jadi kalau sampai perilakunya merusak diri sendiri, sampai memukul-mukul kepala, sampai menyakiti eh, teman saya ada yang ini sampai nyabutin rambut. Nah, gitu katanya merasa enak gitu setelah saya nyabutin rambut. Nggak cuman itu, ada salah satu teman juga yang saya suka menyubitin, terus kemudian ada pisau, ditusuk-tusuk tapi nggak sampai luka. Nah, sampai seperti itu. Saya senang aja, merasa puas gitu. Namanya sampai self harm ya. Kemudian, nah ditandai dengan apa? Gangguan kesehatan mental, ya, banyak konflik batin. Jadi sudah ada satu masalah. Contoh gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu megang satu buku ya, ini saya sedang megang satu buku. Ketemu dengan Mbak Nada, saya nyimpen masalah nih. Ini bukunya masih segini, ini masalah sama dengan buku. Nah, ketika saya ketemu dengan Mas Ihsan ini kok ini sih bercanda mulu gitu misalkan di kantor bercanda mulu. Nah, akhirnya ada masalah lagi nih. Sebel nih sama Siksan. Bukunya jadi tambah dua. Nah, kalau setiap ketemu orang, kita sakit hati, kita baper, maka semakin banyak nih bukunya numpuk. Nah, kalau saya cuma pegangnya 1 menit, masih it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau emosi negatif ini saya pegang dalam jangka waktu yang lama, maka saya akan dari sebuah rasa sebel sama orang, marah gitu ya, nggak enak gitu ya, sedih, kecewa gitu, sampailah muncul ke permukaan ke badan, hanya dari rasa marah dan dari hati. Ya, kemudian muncullah sampai ke badan. Badan saya jadi merasa apa? Merasa capek. Bawa segini banyaknya buku, segini banyaknya selama berjam-jam. Kalau cuma berjam-jam, tapi kalau sampai bertahun-tahun, ada ya seseorang teman juga, ya banyak sekali teman. Jadi teman juga yang sampai kena kanker, ada yang teman saya sampai kena apa ini kista di daerah mulut karena menahan untuk sebel dengan seseorang, menahan rasa marah kepada seseorang dengan cara dia menggigit.
setiap kali ketemu sesuatu yang buat marah, akhirnya harus dioperasi karena ada benjolan daerah gusinya. Nah, banyak konflik batin ini membuat badan kita akan sakit hingga mengalami gangguan kesehatan mental. Tanda lainnya komunikasi sosial terputus, kita menyendiri dan lain sebagainya, adanya disorientasi sosial, kemudian gangguan intelektual dan emosional yang serius sampai ke arah sana. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, boleh dong nanti diskor ya. Silahkan diskor Bapak Ibu ya. Ini ada 7 poin. Jadi, kalau Bapak Ibu ya merasa tidak bahagia dalam kehidupan dan hubungan sosial, silahkan ditulis angka 1 ya. Sampai jika semuanya, ketujuh-tujuhnya tidak dapat memahami kondisi dirinya, jadi nanti ditulis angka 7. Jadi setiap poin, iya ini saya, ini saya, ini saya, ini saya. Nah, artinya sudah mengalami mental yang tidak sehat. Kondisi yang tidak sehat ya mentalnya. Nah, boleh dijawab sendiri. Biasanya di awal saya selalu bertanya, yuk tangannya 10 seperti ini. Ya, 1, apakah 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, apakah merasa tidak bahagia dalam kehidupan dan hubungan sosial? Apakah merasa dalam keadaan tidak aman, dicekam dengan rasa takut dan khawatir yang mendalam? Apakah tidak percaya akan kemampuan diri? Apakah ada Bapak Ibu yang tidak memiliki kematangan emosional? Maksudnya, saya gampang marah, saya gampang sedih. Kepribadian yang kurang mantap. Jadi karakternya nggak jelas gitu. Nggak bisa bilang tidak gitu ya. Kemudian mengalami gangguan dalam sistem syaraf, ada gangguan saraf. Kemudian tidak dapat memahami kondisi dirinya sendiri. Saya nggak tahu, saya ini kenapa pokoknya badan saya sakit semua, Bu. Karena ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ada seorang yang badannya bangun tidur tuh kuaku dan sakit. Tapi ketika ditanya, kamu kenapa? Enggak tahu, saya nggak tahu kenapa ini. Nah, bisa jadi bukan ketika diperiksa sama dokter, ini nggak apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada gejala secara fisik, nggak ada. Tetapi, tetapi mungkin bisa jadi ini adalah gangguan kesehatan mental yang sumbernya dari masalah emosi, emosi yang takut. Nah, ini yang saya sebut dengan psikosomatis. Psikosomatis adalah ketika dari rasa perasaan nggak nyaman, kemudian muncul ke permukaan, ke badan, sehingga sampailah menjadi yang kena autoimun, kemudian yang kena kanker, kemudian yang kena kista, tumor, dan lain sebagainya. Yang tadi termasuk GERD, itu juga salah satunya. Yang sumbernya dari rasa cemas yang berlebih. Nah, tanda mental illness apa saja? Nah, selain dari tidak sehat mental, menurut Thorpe Snyder tahun 1964, ini ada 7. Nah, lebih spesifik lagi, tanda-tandanya seperti apa? 1, anxiety. Ternyata orang gangguan kesehatan mental itu yang terlihat nampak mudah untuk dilihat, mudah untuk yang paling awal itu adalah kecemasan atau kegelisahan. Kemudian mudah tersinggung atau marah. Ada nggak? Kalau perempuan kita biasanya tanggal tertentu kita disenggol, kemudian kita emosi. Senggol bacok ya kalau orang Surabaya. Nah, kalau di Jambi atau tanggal-tanggal tertentu, atau di Jambi istilahnya apa ya? Kalau ada orang yang gampang disenggol dikit aja udah emosi. Nah, ini kalau Kak Tria kalau di Surabaya ini ya senggol bacok gitu istilahnya. Nah, tanda mental illness NCT yang pertama kecemasan, yang kedua mudah tersinggung atau marah, kemudian agresif, destruktif atau merusak, merusak barang-barang. Jadi ada kisah nyata. Ini ada seorang teman yang beliau ini ketika kecil sering dipanggil, sering dihukum oleh ayahnya. Sering dihukum oleh ayahnya kemudian dimasukkan ke kamar mandi karena ayahnya merasa ini bentuk hukuman karena kamu tidak nurut. Dan itu dilakukan sampai pagi, dilakukan berulang-ulang. Sehingga ketika dewasa, ya, ketika harus diminta ke rumah orang tuanya, si ibu eh, ini pulang-pulang dari rumah orang tuanya marah. Bentuknya apa? Banting, banting piring, banting gelas, banting barang-barang yang ada di sekitarnya. Karena merasa nggak nyaman. Ketika tanya, kamu kenapa? Nggak tahu, nggak tahu. Pokoknya sebel aja. Ya, kemudian tidak mampu menghadapi kenyataan secara realistis. Memiliki gejala psikosomatis yang tadi saya sampaikan,
ya. Awalnya, jadi psikosomatis ini Bapak Ibu begini, ketika Bapak Ibu merasa jantungnya deg 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 deg, deg, misalkan nih, jangan-jangan saya sakit jantung. Ternyata diperiksa sama dokter, ketika diperiksa sama dokter, nggak ada tuh, nggak apa-apa, nggak sakit apa-apa. Kemudian eh, ditulislah gejalanya adalah psikosomatis. Nah, artinya yang kita rasakan kita bermasalah, tapi secara medis nggak ada masalahnya. Ini disebut psikosomatis. Sumbernya dari mana? Bisa saja dari rasa marah, kecewa, sedih dari emosi yang tadi. Nah, Bapak Ibu, saya kembalikan lagi. Emosi ini, ya, 6 emosi ini ada turunannya. Bahagia itu turunannya adalah bersyukur. Kemudian eh, bersyukur, merasa damai, ya, merasa sejahtera, itu bahagia turunannya. Sedih, sedih itu malu itu termasuk sedih. Kemudian takut, cemas, anxiety, ini masuk ke takut. Ya, kemudian disgust, jijik, kaget, dan marah. Marah, cemburu itu masuk ke marah. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin cemburu dengan pasangannya atau Mbak Wanda, Mas Ihsan cemburu dengan pasangannya, artinya sedang marah. Oke, kita lanjutkan. Nah, anxiety, cemas yang berlebihan itu dapat mempengaruhi kondisi fisik sehingga menjadi tidak tenang, tidur terganggu, kelelahan, sakit kepala, tangan gemetar, dan jantung yang berdebar-debar. Oke, jadi dari sebuah perasaan cemas itu sampailah muncul ke nggak bisa tidur dengan tenang, terganggu, lelah, sakit kepala, tangan gemetar, dan lain sebagainya, jantung berdebar-debar. Oke. Nah, ini bahayanya dari cemas. Oke. Boleh saya tanya, apakah Bapak Ibu ada yang pernah merasakan cemas? Boleh dituliskan di kolom chat. Saya pernah, lalu solusinya bagaimana? Atau cemas penyebabnya apa? Boleh dituliskan. Saya pernah cemas penyebabnya ini, solusinya ini. Atau saya nggak tahu solusinya apa. Nah, nanti kita akan analisa. Ini masuk ke mana? Masuk ke GAD, masuk ke gangguan panik, fobia, obsesif, atau PSTD. Boleh, silahkan dituliskan di kolom chat. Apakah selama ini pernah merasa cemas? Cemas seperti apa sih? NCT itu kondisi aprehensi atau khawatir yang dirasakan karena memperkirakan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Jadi karena pikiran-pikiran kita sendiri. Oke, ada Mas Iksan, Mbak Nada. Biasanya yang single-single ini paling sering dak dik duk ser, deg-degan. Karena ini nanti jadi nggak ya nikah? Jadi nggak ya? Oke, Mas Isan mau sharing nih Mas Isan. Ini ada Bu Tria, Bu Lela. Oke, Pernah Mbak cemas, Tria. Bu Lela, tapi solusinya mengatur pernapasan dan harus memegang barang. Hmm, barangnya apa aja ya? Setelah itu hilang. Halo, Iya, Bu apa Lela, aja, Bu? suaranya belum masuk izin. Oke, oke. Setelah itu hilang, Mbak Tria. Tidak hilang Halo, tapi cek. mereda. Tidak hilang tapi mereda. Ah, Oke, baik, baik. Oke. Lalu berarti masih masih ini ya, masih ada ya. Masih ada, Bu. Oke, baik. Nanti kita coba ya sesi di eh, 30 menit terakhir nanti kita akan sharing. Pernah cemas dan hati gelisah, solusinya banyak. Oh, Masya Allah, Mbak Nada, keren banget. Mbak Wanda pernah cemas tapi nggak lama kemudian berpikir tenang, selalu ngebatin nggak apa-apa, it's okay. Kira-kira setelah itu balik lagi nggak cemasnya, Mbak Wanda sama Mbak Nada? Atau udah hilang, plus lebih lega. Jadi sebelum sesi ini, ya coba ini ada Bu Wiwin, Bu Wiwin, boleh dong. Nah, oke, open mic Bu. Oke, Bu, yang dirasain apa? Ada Bu Iraida, nanti boleh sharing ya Bu. Bu Wiwin, ada yang dirasain nggak Bu? Cemas banget, mungkin tentang masa depan keluarga gitu ya. Ini ada juga Oke, belum dari di Bu Pita nih, Bu Laila. Bu Pita, cemas saat Bu nyari Vita, jantung cemas saat nyari dan pukul. Dan jadinya tangan
Kaki menjadi dingin. Solusinya tarik nafas, menghirup minyak kayu putih, terus mensugesti diri sendiri bahwa semua akan baik-baik aja. Oke, baik. Kira-kira hilang beneran atau sebentar? Sebentar aja hilang ya. Oke, sekarang ke Bu Ira. Dan jangan lama kalian merasa cemas lagi, tapi untungnya langsung berpikir tenang. Alhamdulillah. Bu Ira pernah ngerasain cemas gak Bu Ira? Dan sampai sekarang Bu nggak hilang-hilang gitu misalkan. Boleh Bu, di unmute dulu. Kadang itu yang jomblo-jomblo ini bolehlah. Kok cemas kok jodohnya nggak datang-datang gitu. Gimana nih? Mungkin Ini ada ada ibu-ibu sebagian yang nih, gitu ada bu. bolehlah. Iya, nggak datang-datang. Jadinya lama ya. Eh, tenang aja, Mas. Jodoh itu sudah diatur. Nggak perlu kita cari jatuh cinta dia tiba-tiba depan ada di depan mata. Beneran ini terjadi dengan teman-teman di sekeliling saya udah udah ada 3 orang yang cerita. Jodoh tiba-tiba datang aja, Bu. Padahal saya belum ada rasa cinta. Sabar ya, Mas. Oke, ini ada Bu Wit yang udah open mic. Silakan, Bu. Apa ya, Bu? Disyukurin aja, Bu. Insya Allah Keren aja. Masya dijalani. Allah. Ya, jadi ini ada dijalani disyukurin aja. Oke, baik. Oke, ada Bu Nur. Pernah cemas ketika tiba-tiba sesak nafasnya. Ini lebih dalam dari cemas. Ya, tadi sampai GERD-nya naik, asam lambungnya naik. Ini bisa sesak nafas seperti ini, Bu. Nah, Bu Ira boleh Bu, mic-nya diklik dulu Bu. Belum keklik ini mic-nya Bu. Gambar mikrofonnya diklik dulu Bu. Gambar mikrofonnya diklik dulu, Bu, biar suaranya terdengar. Iya, oke. Ya, sudah, Bu. Yes, yes Bu. Silahkan Bu, lebih keras lagi Bu. Mohon maaf, Bu, belum terdengar suaranya. Oh, aduh sayang. Kurang jelas sih Bu suaranya. Mungkin volumenya belum ditambah. Oke. Oke. Kurang jelas, nggak apa-apa. Nanti sambil dibetulin mungkin kalau ada putra-putrinya bisa dibantu Ibu, belum jelas. Nah, ini sampai ada yang ke fisik. Fisik seperti Bu Nur, saya pun nggak jauh-jauh. Saya pun tadi juga seperti itu. Jadi ada daerah dada sebelah kiri ini kayak ada yang sakit ketika ditekan sama sebelah sini, Bu. Daerah punggung ini ya samping ya. Samping itu juga iya. Sebelum sesi ini. Nah, kenapa? Ternyata karena satu, saya ada penelitian yang harus di. Nah, ini Mbak Anita. Mbak Anita ini teman besti saya nih dari SMP, Mbak. Oke. Nah, jadi kita saya jadi pengen cepet-cepet langsung praktek, tapi kita harus ini masih ada waktu 9 menit ya, masih ada waktu 9 menit. Ibu-ibu, sekarang saya minta tolong dituliskan dulu ya apa yang dirasakan saat ini, apa kalau ada memang ada rasa cemas, nggak apa-apa. Tadi rasa cemasnya berapa? Atau kok fisik, sakit fisik apa yang dirasakan saat ini? Seperti tadi sesak, misalkan ya. Kemudian sakit kepala, sakit leher, sakit apa aja, dituliskan. Emosi negatifnya yang dirasakan apa, sama yang kedua adalah sakitnya apa. Jadi pilih salah satu, sakit atau emosi. Mana yang mau disembuhkan dulu? Oke. Nah, sambil kita menunggu, Bu Ira, monggo ditulis di kolom chat kalau memang mic-nya sepertinya ada gangguan ya. Nah, sambil saya menunggu ibu-ibu, Mas Iksan juga boleh dituliskan, ada Pak Wisnu juga. Nah, di sini ada, oke. Jadi saya kemarin membaca surat dari dokter untuk teman saya, itu dinyatakan diagnosanya adalah GAD, Generalized Anxiety Disorder. Ini adalah gangguan kecemasan tapi lama, sering muncul dalam waktu 6 bulan terakhir, muncul terus muncul terus muncul terus, kecemasannya macam-macam sampai dia memukul kepalanya sendiri gitu.
Intinya dia merasa saya tahu saya ini merasa bermasalah badan saya, tapi saya nggak tahu gimana caranya sembuh. Akhirnya harus berangkat ke rumah sakit jiwa. Ya harus sampai ke rumah sakit jiwa karena sudah memang sudah disarankan harus ke psikiater gitu, harus sampai mengkonsumsi obat. Nah, apakah hanya gangguan panik saja? Kemudian apakah fobia? Kalau fobia ini lebih ke arah ini panik juga panik berlebih. Jadi ini khawatir. Kalau nomor satu ini khawatir, khawatir yang terus menerus, khawatir apa aja sampai apa aja tuh dipikirin jauh ke depan. Semua kayaknya sebentar lagi mau terjadi nih bahaya sesuatu akan terjadi. Jadi badannya itu tegang. Ketika saya mau terapi, nggak sempat karena ketemunya hanya sebentar kalau di kelas ya. Sesi ketemunya sebentar. Kemudian saya tanya, coba ditekan ininya sakit, Bu. Coba ininya sakit, Bu, sakit, Bu. Ya, karena badannya tegang terus. Nah, kemudian kalau panik, ada orang yang paniknya berlebihan sampai harus gerakannya sampai nggak tenang. Jadi kalau kita cemas, ada penelitian, Bu. Jadi sel darahnya itu bentuknya nggak karuan, larinya nggak karuan. Seperti halnya ketika kita cemas ketika kehilangan kunci. Padahal kuncinya di depan gitu ya. Kunci mobil atau kunci sepeda motor itu di depan kita gitu. Sama kita cari handphone. Bingung di mana ya, padahal di depan. Ya. Kemudian fobia. Fobia ini takut pada sesuatu objek. Satu objek. Biasanya takut kecoak tapi berlebih. Ada yang nggak suka sama apa karet. Ada yang nggak suka sama balon. Saya biasanya menggunakan balon untuk menerapi rilis emosi. Tapi ada anak yang ketika saya baru pegang gini, wah, udah langsung begini. Ya, ada yang sampai begini. Ada yang ketika diletuskan teman saya, seorang psikolog pakai terapi itu juga, ternyata sampai bentuk wajahnya itu sampai meletot gitu loh, Bu. Meletot karena saking tegangnya, saking takutnya dengan suara balon. Jadi ketika diletuskan, duar, langsung wajahnya sampai nggak karuan bentuknya. Saking fobianya takutnya. Kemudian gangguan obsesif kompulsif. Ini obsesif compulsive disorder. Jadi gangguan seperti nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian ini gangguan stres pasca trauma. Jadi ada seorang yang trauma itu misalkan kehilangan ayahnya. Kemudian eh, ini stresnya terus sampai dia dewasa. Mungkin waktu kejadian ayahnya meninggal itu. Jadi saya pernah menerapi seorang ibu usianya hampir 50 tahun. Beliau sedang ikut ujian sertifikasi BNSP. Jadi saat training, beliau itu rasanya muntah, mau mual, pusing nggak karuan. Jadi lihat laptop tuh rasanya udah pengen muntah, gitu kan. Nah, yang terjadi, Ibu kita terapi dulu yuk, di terapi di luar. Saya nggak mau cerita, nggak apa-apa, saya nggak nanya penyebabnya apa, nggak perlu disampaikan. Oke, kemudian beliau nangis. Ini terapi apa ini? Saya belum pernah ikut ini. Lalu kemudian, saya nggak mau nangis, nggak apa-apa, jangan nangis, Bu, jangan nangis. Gitu. Saya merasa ibu masih memendam ya. Iya, gitu. Akhirnya saya terapi lagi sampai selesai. Ternyata cerita langsung cerita tanpa saya minta beliau cerita sambil nangis. Intinya beliau trauma. Terus meninggalnya tiga keluarganya, ibunya, ayah, pamannya, sama kakek. Beliau merasa ketika tiga orang ini setelah bertemu dengan ibu ini, satu hari berikutnya tiga orang ini meninggal. Ketiga-tiganya meninggal. Nah, jadi beliau merasa saya trauma ketika ketika apa sih namanya ada orang meninggal itu dan saya merasa bersalah. Cam- Ada rasa anxiety-nya, ada beliau merasa sedihnya berlarut-larut sampai depresi. Saya merasa sehingga beliau sudah ikut terapi macam-macam tapi masih belum tuntas. Oke. Nah, dimensi anxiety. Jadi yang disebut anxiety itu apa saja? Anxiety itu ini bisa dilihat dari kondisi fisik, behavior, dan kognitif. Kondisi fisiknya seperti apa? Nih, gelisah, gugup, ya. Kemudian tangan atau anggota tubuh yang bergetar. Ini sebenarnya ada banyak Bu ciri-cirinya. Hanya saya ngambil sedikit aja. Kondisi fisik yang terlihat adalah kegelisahan, kegugupan, kemudian tangan berkeringat, anggota badan berkeringat, ya. Kemudian jantung berdetak, nah, kecang. Kemudian behavior perilaku yang menghindar. Jadi ada orang yang merasa cemas sehingga beliau kalau ketemu atasan udah dia
pergi untuk mengamankan diri sendiri. Kemudian merasa terguncang. Ya, kemudian kognitifnya keyakinan bahwa sesuatu mengerikan akan terjadi. Jadi ada orang yang anxiety itu yang ada di pikirannya adalah sebentar lagi ada sesuatu yang membahayakan. Sebentar lagi akan datang sesuatu yang membahayakan. Itu terus. Ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. Jadi ada orang yang merasa takut, nggak bisa mengatasi masalah. Khawatir dengan sendirinya. Oke, kita switch aja. Ini adalah ciri-cirinya. Intinya ciri-cirinya anxiety itu seperti apa ya. Oke, nah penyebabnya apa sih? Ini juga penyebabnya sebenarnya contohnya banyak. Saya hanya ambil sedikit. Jadi ada orang yang mengalami kecemasan itu karena ada sesuatu di otaknya. Memang ada gangguan secara biologis di otaknya. Yang kedua, faktor sosial, kurangnya dukungan sosial. Jadi ada orang-orang yang hidup sendiri yang saya sampaikan tadi. Teman saya merasa loneliness, merasa sendiri, hidup di rumah sendiri beberapa tahun ini karena orang tuanya meninggal, kemudian nggak ada yang menemani. Kemudian ketemu dengan pasangannya dia merasa pasangan saya ini sebenarnya ada sesuatu nih gitu. Sesuatu maksudnya secara mental juga ada sedikit terganggu karena posesif banget dengan teman saya. Nah, jadi ada sesuatu, apakah ini ada gangguan pada otak, apakah ada kurang dukungan sosial, ataukah ada tidak mampu mengurangi rasa takut karena menghindari sesuatu yang membuat takut. Jadi dia tuh udah tahu kecoa itu menakutkan. Kemudian saya menghindar tapi masih kebayang-bayang aja. Masih takut aja. Faktor kognitif prediksi berlebihan terhadap rasa takut. Jadi buku itu kalau datang kalau kamu sebut nama Maya, misal ada Mbak Maya ya, bagiku tuh dunia tuh runtuh. Sebel aku sama yang namanya Maya. Kenapa? Karena dulu aku ditinggal sama pasanganku, udah tunangan gitu misalkan ya. Dia ternyata lari dengan seorang yang namanya Maya gitu. Bagiku itu nama Maya itu begitu menyeramkan, menakutkan, nyebelin gitu. Misalkan Bentar, seperti itu ya. sini Nah, Bu, ini ada yang mau tanya Bu di kolom chat. ah, di kolom chat ya. Oke, Ya, oke, oke. apakah beda anxiety dan gangguan panik? Oh, enggak, itu macamnya. Nah, macamnya ini. Jadi macamnya anxiety itu, hmm, nah anxiety itu macamnya ada 5. Menurut ini ya, ini ahlinya macam-macam. Ada yang cuma 3, ada yang macam-macam. Nah, ada yang 5, ada yang lebih dari 5. Ada yang orang itu eh, takut terhadap kematian. Di sini hanya fobia ya. Ada yang takut terhadap kata-kata yang tahu di Maya. Takut sama kecoa, takut sama karet, takut dan sebagainya. Takut sama ada orang meninggal. Nah, kalau panik, jadi ini macam-macam ya. Satu GAD, dua gangguan panik, gangguan fobia, gangguan obsessive compulsive disorder, kemudian gangguan apa disorder ya. Kemudian gangguan stres PSTD. Nah, ini sama Mbak. Jadi ini sama gejalanya cemas ya. Jadi cemas itu ada 5 macamnya. Menurut ahli ya, ada macam-macam lagi sebenarnya. Ada yang cuma hanya 3, tergantung dari ahlinya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu, jika ingin mengetahui atau dengar istilah kesehatan mental yang baru, menurut ahli, tulis saja anxiety menurut ahli. Apa saja macamnya menurut ahli A gitu. Ini menurut Pak Nevit. Nah, maka saya menggunakan ini juga Nevit juga. Anxiety menurut Nevit, maka dimensi atau ciri-cirinya menurut Nevit juga supaya selaras. Supaya selaras. Nah, menurut Pak Nevit juga penyebab kecemasan itu ini tadi ya. Bu Pita mungkin ada yang kurang jelas lagi, mau nggak apa-apa ditanyakan. Nah, kemudian, nah ini penyembuhannya. Kita udah tahu nih penyebabnya apa. Kita udah tahu nih eh, macamnya. Nah, sekarang kita coba yuk penyembuhannya. Nah, penyembuhannya ini ada dengan cara medis dan non-medis. Medis ini dengan cara ada obat psikotropika yang diberikan. Kemudian ada terapi ya. Nah, yang saya lakukan selama ini, memang saya bukan seorang psikolog ya, menuju. Jadi saya basicnya adalah kesehatan masyarakat, di mana sedikit banyak paham tentang promosi kesehatan, masalah kesehatan. Kemudian saya ambil sekarang kuliah S2 di psikologi karena saya tertarik dengan kesehatan mental. Nah, di situ
jurusan psikologi itu banyak kami belajar tentang kesehatan mental. Nah, dan bagaimana cara penyembuhannya menurut ahli macam-macam. Ada secara teknik psikoanalisa, ada secara psikoterapi, dan lain sebagainya. Nah, saya berfokus ke terapi. Nah, terapi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, atau mungkin ada pertanyaan? Tadi sudah di ini ya, sudah di skor ya. Rasanya apa? Cemas. Cemasnya sampai berapa? Atau sakit kepala? Sakit kepalanya itu sampai berapa skornya? Ini Bu Saya Laila ada ingin yang bertanya Bu Ihsan. Bu, saya pernah punya teman kalau lagi cemas selain dada berdebar, kakinya dingin sekali. Nah, betul. Sampai ada yang sakit perut, harus ke kamar mandi, kayak mau presentasi gitu, harus tegang. Ya, ada ya. Nah, itu termasuk gangguan kecemasan. Nah, kalau saya, ya, kalau saya, suaranya kedengeran ya, teman-teman ya, kedengeran ya. Nah, kalau saya menggunakan teknik ini, kalau saya cemas di daerah perut ya, saya tekan daerah sini. Saya suka belajar tentang ini ya, teknik memijat anggota tubuh saya suka ini. Dan kalau sakit gigi pun ini yang saya tekan. Nah, ini saya kena AC, mau presentasi, padahal biasa presentasi, tapi kalau di awal-awal selalu tegang, cemas gitu. Jadi ini saya tekan. Oke. Lalu kemudian tadi pertanyaannya, Bu saya pernah punya teman kalau iya emang itu salah satu. Tapi kalau hilang dalam waktu singkat, nggak apa-apa Mas. Itu bukan mental illness ya, bukan gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental tuh kalau sampai berhari-hari, bulan-bulan ya, sampai bahkan mengganggu kondisi fisik kita. Nah itu udah psikosomatis namanya. Nah teman-teman, saya ada beberapa teknik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pertama teknik untuk merilis. Jadi ini yang disebut dengan teknik rilis emosi. Nah, sebenarnya kalau kita punya masalah, itu ada tiga cara untuk menyelesaikan masalah. Ada tiga cara untuk mengatasi stres. Stres itu apa sih? Stres itu adalah reaksi, respon tubuh kita terhadap suatu peristiwa. Jadi contoh, Mas Ihsan, sebut nama Maya. Ada masalah nggak? Nggak ada ya. Tapi ketika Mbak Nada sebut nama Maya, tiba-tiba zut, gitu misalnya. Oh, aku ingat seseorang. Jadi bagaimana kita menyikapi suatu masalah berdasarkan dari sudut pandang kita masing-masing. Nah, bagi Mbak Nanda ketika sebut nama Maya tuh langsung stres. Tapi masih biasa aja. Maya tuh cantik malahan ya. Mungkin itu seseorang yang membuat saya terpesona waktu kecil misalkan. Ya. Nah, saat ini ada tiga cara. Yang pertama, kita selesaikan dulu masalahnya. Masalah misalkan nih, saya masalahnya sebel sama orang, ya udah selesaiin aja. Emang nggak bisa dimaafin. Ya udahlah, anggap aja itu emang nggak cocok gitu ya. Memang nggak cocok buat Mbak Nada si laki-laki itu. Makanya Allah tunjukkan saat itu juga. Ya, ini campuran udahan. Ini menyelesaikan masalah sesuai dengan mengatasi stres dengan cara menyelesaikan masalah. Yang kedua, dengan cara melakukan hal-hal yang positif, dan juga yang ketiga dengan cara spiritual. Nah, ini nanti yang kita lakukan adalah ini ya, ketiganya. Hampir setiap malam setelah tidur hingga dirujuk ke psikiater. Dekat saya sudah mulai. Oh, oke Mbak Pita. Mbak Pita boleh diskor Mbak Pita. Rasa sekarang yang dirasakan apa Mbak Pita? Oke, sebentar. Saya akan stop share dulu. Bapak Ibu ikuti saya ya. Langsung aja kita ke teknik terapi. Jadi kalau masalah itu ringan, untuk merilis emosi, kita cukup tarik nafas 4 hitungan. Ini seperti segi empat. 4 tarik, 4 tahan, 4 hembuskan, 4 tahan. Jadi 4 tarik, 4 tahan, 4 hembuskan, kemudian kita tahan atau jeda untuk ambil nafas berikutnya. Ya, ada teknik kalau secara psikologi itu 4, 7, 8. Namun ada kalanya 7 hitungan tuh kita nggak sanggup untuk menahan 7 hitungan. Ya,
Jadi kita praktek dulu dengan teknik yang paling gampang. Setelah itu kita masuk ke teknik yang berikutnya, yang lebih kompleks. Ya, kita tarik nafas panjang dulu. 4 hitungan. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Tarik nafas panjang. Kemudian tahan. 2, 3, 4. Hembuskan lewat mulut. Oke, tahan jeda. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas. Nah, sekarang yang ditarik bukan dadanya, tapi perutnya menggembung. Waktu tarik nafas, perutnya menggembung. Oke, jadi saya tadi melihat ininya naik semua. Nah, sekarang ini enggak boleh naik, ya. Pakai pernafasan. Oh, sebentar. Jadi dicoba dulu pakai pernafasan perut namanya. Ditambah lagi, Bapak Ibu, kita konsentrasi diam. Maksudnya kita konsentrasi dengan tutup mata. Hadirkan peristiwa yang membuat Bapak Ibu takut, yang buat Mbak Pita takut. Justru kita hadirkan. Ini salah satu bentuk terapi. Nah, terapi ini namanya Spiritual Emotional Freedom Technique. Nanti yang pakai ketukan dan lain sebagainya. Ini perpaduan dari semua teknik yang disarankan oleh beberapa ahli ya. Semua digabung. Nah, SEF ini ditemukan oleh eh, salah satu psikolog di Indonesia. Dan beliau dari Surabaya. Oke, kita coba pernafasan dulu. Ini yang paling mudah, teknik pernafasan. Silakan tarik nafasnya dan yang digembungkan adalah perut, bukan dada. Kita mulai ya, 3, 2, 1. Tahan, 1, 2, 3, 4. Hembuskan, jeda, 2, 3, 4. Sekali lagi, saya minta eh, Bapak Ibu untuk pejamkan mata, kita latihan teknik yang ringan. Jadi di skor rasanya bagaimana saat ini? Rasa marah sebelnya di skor ya. Kemudian nanti setelah tarik nafas di skor lagi jadi berapa? Oke, kita mulai tarik nafas panjang. 4 hitungan. Tahan. Sambil hadirkan sosok wajah yang membuat Bapak Ibu takut. Peristiwa apa yang buat Bapak Ibu takut? Hembuskan lewat mulut. Kemudian jeda. Kita mulai 2 kali lagi. Tarik nafas panjang. Kemudian tahan jeda. Hembuskan. 1 kali lagi. Hadirkan peristiwa yang membuat Bapak Ibu takut. Sosok wajahnya, ucapannya yang menyakitkan, tatapan matanya, pakai baju apa, peristiwa apa yang buat Ibu takut. Apa yang ditakutkan sehingga sampai sakit perut. Dan kalau sampai sakit perut harus dirawat di rumah sakit, hadirkan peristiwa itu datang. Oke, silakan hembuskan. Oke, kita evaluasi dulu dari teknik yang pertama. Oke, Bapak Ibu, monggo silahkan ditulis. Ada yang Mbak Pita mungkin. Mbak Pita ada yang berkurang atau belum ada? Atau masih sama rasa cemasnya, rasa takutnya, rasa sedihnya boleh ditulis di kolom chat. Sambil setelah ini saya akan praktekkan teknik yang lebih powerful. Ya. Oke, sebentar lagi saya minta, tarik nafasnya bebas ya, tidak harus mengikuti 4-4-4. Boleh pakai nafas dada, nafas perut, apa aja boleh. Syaratnya harus khusyuk agar lebih efektif. Kemudian yang kedua, jadi peristiwa itu harus didatangkan khusyuk, ya. Kemudian
ikuti gerakan saya nanti di sesi pertama. Tangannya menengadah seperti ini ke atas, tapi dia diletakkan di atas paha, ya. Kemudian langkah kedua, dua jari diputar-putar ke dada sebelah kiri. Kalau tangannya kanan, maka tubuhnya sebelah kiri. Cari titik yang sakit. Nah, tadi sebelum sesi ini, saya cemas, saya tekan-tekan daerah yang sakit. Setelah itu lebih lancar. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, ketika kita cemas, darah itu nggak beraturan gerakannya, sehingga bisa jadi itu terhambat, mungkin ada hambatan ya. Nah, ketika ditekan, maka darah akan lancar. Sama halnya ketika kita marah. Ketika kita marah, jantung itu duk 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 duk. Dengan kita tarik nafas, maka jantung akan lebih rileks, lebih tenang. Oke, jadi kita tadi ini ya dengan cara menengadah gini, tangannya diletakkan di atas paha, kemudian ambil dua jari diputar-putar. Jadi kemudian kita lakukan tapping 9 titik. Tapping yang pertama di atas ubun-ubun, tapping yang kedua di sini, ya. Kemudian tapping yang ketiga, ini ya di antara alis. Kemudian tapping ketiga di tulang pelipis, ini. Tapping yang keempat di sini tulang pipi. Kalau ada yang pilek, flu, sinusitis, silahkan ditekan di sini. Kemudian di bawah sini, di bawahnya itu tapping. Kemudian di dagu. Kemudian di sini, ya ada tulang yang menonjol, silahkan ditekan-tekan seperti ini, ya. Kemudian di sini, ya. Nah, ini kalau punya asma, daerah sini tekan-tekan akan lebih lancar, ya. Kemudian di tulang rusuk di bawahnya payudara, nah itu ditekan-tekan. Jika ada yang punya MAH, GERD, akan bereaksi. Bereaksinya tulangnya ketika ditekan-tekan begini akan sakit. Oke, setelah itu tangannya ke bawah, ya. Tangannya setelah tadi menengadah ini ke bawah. Kemudian kita tarik nafas panjang. Selesai, dihembuskan selama 3 kali nanti. Oke, kita mulai. Sudah siap? Siap ya, Bu Wit? Siap ya, Bu? Oke. Silahkan pejamkan mata sambil tangannya diletakkan di atas paha, menghadap ke atas. Telapak tangan menghadap ke atas, diletakkan di atas paha. Oke. Tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut. Bebas. Tarik nafas panjang lagi melalui dada, melalui perut, bebas. Hembuskan lewat mulut. Oke, saya minta Bapak Ibu hadirkan peristiwa kekhawatiran Bu Wiwit. Mengingat peristiwa apa yang buat Ibu khawatir, mengingat anak, mengingat pasangan, mengingat keluarga, mengingat keuangan, Bapak Ibu hadirkan peristiwa itu. Ada yang masih single, khawatir pasangan saya nanti datangnya kapan ya? Ya Allah, saya sudah ingin menikah. Ya Allah, ibu saya sedih karena melihat saya belum dapat jodoh. Ya Allah, saya belum sempat membahagiakan kedua orang tua saya, tapi Allah, Engkau telah ambil duluan. Ya Allah, saya pernah dikhianati oleh pasangan saya. Ya Allah, saya tidak ikhlas, saya tidak rela, saya merasa diabaikan. Hadirkan peristiwa itu, Ibu. Hadirkan peristiwa yang membuat Mbak Pita marah, sakit hati, tidak terima. Hadirkan peristiwa itu. Ketika ayah marah kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu, waktu kecil sampai dewasa masih tetap dimarahi. Gak terima, saya sudah dewasa ya, saya nggak perlu diatur-atur. Ada yang ingat dengan perlakuan anaknya yang membentak-bentak, menutup pintu keras-keras. Mungkin ada yang memiliki pasangan, anak, saudara yang pernah menyakiti dengan cara mungkin meminjam uang tapi tidak dikembalikan, mengkhianati.
punya atasan yang galak, mengatur. Saya takut kepada atasan saya. Saya nggak enak mau menolak. Apakah anak-anak pernah mengucapkan, Mama, saya belum mau menikah dulu. Karena saya melihat pertengkaran yang ada. Mama, saya ingin menikah, tapi jodoh saya belum datang. Saya sedih, Mah. Tarik nafas panjang, Ibu. Hembuskan lewat mulut. Saya ingin punya anak, tapi belum punya anak. Belum diberi oleh Allah anak. Saya cemas berlebih. Karena saya ingin menikah, tapi belum direstui oleh orang tua saya. Saya cemas berlebih karena diperlakukan tidak nyaman oleh pasangan saya, oleh mertua saya, oleh ibu saya, oleh kakak saya, oleh adik saya. Orang lain memanfaatkan saya saja. Mereka selalu meminjam uang tapi tidak kembali. Bapak Ibu silakan ambil 2 jari kanan dan ditekan-tekan pada dada sebelah kiri. Cari titik yang sakit. Diputar searah jarum jam. Ibu kalau ingin nangis, keluarkan air matanya. Jangan ditahan. Kalau ingin muntah, muntahkan. Kalau ingin nangis, keluarkan air matanya. Kalau ingin muntah, muntahkan. Sekali lagi, silakan diputar searah jarum jam. Ikuti kata saya. Harus diucapkan walaupun pelan. Ya Allah, walaupun saya merasa sakit hati, walaupun saya merasa cemas, jika memang itu emosi yang mendominasi, silakan. Saya takut, saya sedih, ya Allah. Saya marah. Karena cemas ini membuat saya sakit mah, sakit GERD, sehingga saya harus bawa ke rumah sakit. Ya Allah, hadirkan peristiwa itu. Apa yang buat Bapak Ibu takut, apa yang buat Bapak Ibu cemas, apa yang buat Bapak Ibu marah, hadirkan. Ketika Bapak Ibu sampai harus dirawat di rumah sakit, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Bayangkan, hadirkan peristiwa itu. Apakah anak-anak harus menunggu di rumah sakit? Apakah sampai nanti kita diambil nyawa kita oleh Allah? Tapi kita belum siap, ya Allah. Saya belum siap, ya Allah. Anak saya masih kecil-kecil, ya Allah. Ya Allah, walaupun saya merasa cemas berlebihan, ya Allah, sehingga membuat asam lambung saya naik, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah menerima rasa ini, ya Allah. Saya ikhlas menerima rasa cemas ini, ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu, ya Allah, kedamaian hati saya, ketentraman batin saya. Ya Allah, saya sakit banget. Saya sakit sekali pada bagian perut saya, ya Allah. Pada bagian dada saya, ya Allah. Sesak, ya Allah, nafas saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah menerima rasa sakit ini, ya Allah. Dan saya pasrahkan kepadamu, ya Allah, kesembuhan badan saya, kesehatan badan saya. Sekali lagi, ya Allah, walaupun saya merasa cemas sekali, marah, sedih, kecewa, sebutkan satu emosi yang Ibu rasakan. Saya ikhlas menerima rasa cemas ini, ya Allah. Dan saya pasrahkan padamu, ya Allah, kedamaian hati saya, ketentraman batin saya. Ya Allah, saya sakit pada bagian perut saya, ya Allah. Saya nggak kuat, ya Allah, menerima beban sakit ini yang begitu besar, ya Allah. Bantu saya, ya Allah. Gandeng saya, temani saya, ya Rob. Temani saya, bantu saya. Temani saya, ya Allah, bantu saya untuk melalui cobaan ini, ya Allah. Saya ikhlas, saya ikhlas. Ada kalanya saya nggak sanggup, ya Allah, saya nggak kuat. Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu, ya Allah, kesembuhan badan saya,
kesehatan badan saya. Silakan pindah ke atas ubun-ubun, diketuk-ketuk, Bu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Pindah di antara dua alis, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah, kamu. Saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Pindah ke tulang pelipis di atas alis. Pakai dua tangan boleh, Bu. Oh, temanin saya, ya Allah. Saya nggak sanggup, ya Allah. Saya nggak sanggup. Badan saya sakit semua karena mencemaskan sesuatu yang saya juga nggak tahu kenapa saya cemas, ya Allah. Jantung saya terus berdetak. Kaki saya berkeringat, tangan saya berkeringat. Ini buat saya tidak nyaman, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Pindah lagi di bawah tulang pipi. Di tulang pipi. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Engkau uji mendapat atasan yang sering mengintimidasi saya. Saya ikhlas engkau uji dengan anak yang tidak mau berbicara dengan saya. Saya ikhlas, ya Allah. Saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke bawah hidung. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Pindah ke dagu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Semakin kusuk, Bapak Ibu. Hadirkan peristiwa itu. Apa yang Ibu takutkan? Ibu harus dirawat di rumah sakit, itu yang Ibu takutkan. Ibu harus pergi terlebih dahulu, dipanggil Allah, Ibu, itu yang Ibu takutkan. Bayangkan hal itu terjadi sekarang. Terjadi di depan mata Bapak Ibu. Bayangkan sosok yang selama ini Ibu Bapak benci. Ibu Bapak takutkan ketika ketemu. Hadirkan wajahnya, tatapan matanya, pakai baju apa, hadirkan ekspresi wajahnya ketika marah kepada Bapak Ibu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke punggung, samping punggung. Ya Allah, saya ikhlas. Bagi yang dadanya sesak, silakan ditepuk-tepuk lebih lama. Saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Silakan pindah ke tulang rusuk. Yang punya sakit mah, silakan ketuk-ketuk lebih panjang. Kalau sakit, boleh pelan-pelan. Jika ada gas yang keluar, keluarkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kau beri ujian ini. Karena saya tahu semua itu ada baiknya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Ikhlas, ya Allah, saya pasrah. Silakan tangannya di atas paha sambil posisi ke bawah, telapak tangan menghadap ke bawah. Silakan tarik nafas panjang, Bu. Tarik nafas panjang, hembuskan rasa sakit bersama dengan hembusan nafas dari mulut. Dua kali lagi, silakan tarik nafas panjang. Hembuskan rasa sakit pada perut. Kecemasan itu keluar melalui hembusan nafas, Bapak Ibu. Sekali lagi, silakan tarik nafas panjang. Silakan hembuskan rasa marah, kecewa, sedih melalui hembusan nafas, Bapak Ibu. Satu kali lagi, silakan tarik nafas panjang dalam hati, baca bismillah. Hembuskan nafas sambil baca alhamdulillah.
Silakan buka matanya. Oke. Bagaimana Bu Nur? Bagaimana Bu Ira? Bu Ira sayang mic-nya. Bu Nur, monggo silakan. Apa yang dirasakan Ibu saat ini? Apa namanya? Alhamdulillah, apa namanya? Kayak lebih terurai gitu ya. Misalnya tadi cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi atau sesuatu yang kayak kan merasa apa kayak menerima tanggung jawab yang kayaknya saya bisa nggak ya gitu jalanin gitu kan belum kayak ketakutan Hmm, gitu ketakutan nggak bisa menerima amanah itu nggak bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan baik gitu kemudian timbul kayak kecemasan gitu badannya sakit semua gitu kan nah ya, setelah tadi terapi itu kayak lebih terurai gitu mungkin kekuatan Allah gitu dikasih sama Allah kata kita sebut-sebut terus gitu ya terus kayak terurai oh iya aku harus ke sini aku harus ini kayak kayak terurai satu-satu gitu kayak jadi kayak lebih ringan gitu yang dirasakan gitu ya. gitu Wah, terima kasih banyak keren Ibu. Masih ada rasanya Bu cemasnya? Atau sudah hilang? karena terurai tadi untuk sementara ini kayak udah hilang karena kepikiran langsung oh aku harus ini aku kayak ada sesuatu yang harus dilakukan selanjutnya gitu untuk menghilangkan tadi itu maksudnya untuk Yes, tanggung jawab sudah. ya jadi kayak oh, dengan mungkin dengan bantuan Alhamdulillah. A, B, C, D, insya Allah semuanya teratasi gitu. Insya Allah. Yes, Gitu. luar biasa. Termasuk ketemu jawabannya ya Bu ya? Iya, Alhamdulillah. Allah kasih Alhamdulillah. petunjuk itu melalui Alhamdulillah. Bu Laila gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Ih, seneng Hmm. banget. Akhirnya ketemu jawabannya. Jadi kemarin tuh nggak tahu ya kenapa gitu ya. Cemasnya karena apa, takut, badan sakit semua gitu. Alhamdulillah. Ini Mbak Pita, saya pernah didiagnosa GERD anxiety dan hampir setiap malam susah tidur hingga dirujuk ke psikiater. GERD sudah mulai baik, tapi anxiety masih saya rasakan. Nah, Mbak Pita, ini sebenarnya ada teknik yang lebih panjang. Jadi menggunakan gerakan mata kemudian menyanyi. Bagi orang tertentu, ya, ya bagi orang tertentu, rilis itu dengan menyanyi. Ya, jadi ada sampai sesi terakhir. Nanti besok kita ketemu lagi. Ya, kita ketemu lagi. Dan Bapak Ibu, eh, terima kasih. Atau Mbak, Ika, boleh testimoni yang dirasakan apa nih? Baru pertama ya. Pertama sih ini boleh. Ya, makasih kesempatannya, Oke. Kak Lala. Aku panggil Kak Lala ya. Aku nggak percaya tadi tuh, sebetulnya Boleh. aku tuh paling susah bisa nangis di hadapan umum. Tapi ini tadi kok bisa keluar air mata ya? Oh, Masya Allah. Jadi sebetulnya kayak kita tuh cuman nggak nggak apa ya, nggak nyadar kalau ternyata kita cuman butuh nangis gitu loh. Tapi Keren. Artinya, dengan tadi menghadirkan itu kan emosi kita tuh keluar gitu loh. hmm, Selama ini kayak kita tuh cuman berusaha senyum, menahan gitu ya. Ternyata dengan kita mengeluarkan emosi itu memang bisa ringan. ya sudah diempet gitu ya. Dengan nangis itu Ya, sama dengan kita sudah membuang sampah pada tempatnya. iya betul dan diberi kesempatan. Selama ini kan biasanya kita pulang ketemu anak-anak ya kita sebisa mungkin senyum ya. Kita nggak ada kesempatan untuk bisa menangis gitu. Ya Tapi betul, sekarang betul. ada kesempatan gitu. Iya, saya ngerasakan nggak Iya, hasil. Hmm, Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Terima Kasih. kasih. Semoga nanti kita ketemu di bulan depan atau tahun depan ini. Amin, amin, makasih. Bu Ira, Bu Ira, mic-nya udah bisa. Amin, amin. Bu Ira, mic-nya sudah bisa? Belum bisa. Sudah lebih enak, Ibu? Lebih enak, lebih sehat, lebih tenang. Oke, oke, oke. Kurang jelas, Ibu.
Bu, nanti boleh boleh ditulis di chat grup ya, Bu ya. Testimoninya ya, Bu ya. Apa yang Ibu rasakan boleh ditulis di WhatsApp grup. Heeh. Ada grupnya ya, nanti Mas Isan yang invite ya. Heeh. Sayang Ibu, suaranya nggak kedengeran mic-nya ada yang belum dinyalakan mungkin. Bu Ira, matur nuwun. Heeh, matur nuwun. Boleh ditulis di kolom chat juga. Nah, Bapak Ibu, demikian sesi singkatnya terapi ini sebenarnya bisa digunakan untuk gangguan kesehatan mental. Menurut saya sih hampir semua, karena saya juga merasakan macam-macam yang namanya manusia, dan itu bisa cepat di dalam di tempat kerja pun kita bisa gunakan ini untuk ya duduk aja 15 menit, insya Allah ini kecas lagi ya. Jadi yang energi energi kita mungkin low bad gitu ya, dengan teknik ini itu bisa cepat bangkit. Nah, kebetulan sudah saya terapkan di Kementerian Kelautan waktu lalu, kemudian di beberapa kemarin ke Balmon ya, Surabaya, dan beberapa lembaga ini corporate lainnya, alhamdulillah itu bisa bermanfaat. Dan nggak perlu jauh-jauh healingnya, cukup duduk manis saja 15 menit, 30 menit ya, asal kita benar-benar khusyuk menghadirkan peristiwa itu supaya kita niat untuk sembuh, insya Allah bisa. Oke, baik, terima kasih Mas Isan. Kita cukupkan sesi ini. Gini Bu, ini ada pesan terakhir yang mau saya sampaikan. Jadi semua yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah Allah yang tentukan, karena sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfudz. Ya, sudah ada di surat Al-Hadid ayat 22. Jadi tugas kita hanya menyelesaikan aja kok, nggak lebih. Jadi tugas kita hanya menuntaskan misi hidup kita. Kalau memang Allah kasih ini, kita mau jalan kemana? Jalan ke kiri kita terpuruk, jalan ke kanan, atau kita mau bangkit. Oke? Jadi lakukan semua ujian ini, kita tuntaskan masa hidup kita ini dengan hal yang positif. Lakukan dari hati, mulai dari diri sendiri. Dan demikian, saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lela atas waktunya. Saya izin minta di reaction Bapak Ibu semuanya. Gimana nih materi pada malam hari ini di reaction ya? Love atau semakin ceria dan lain sebagainya. Yuk, yuk ada Bu Ira di reaction. Gimana nih materi pada malam hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini love semua Bu Lela artinya kayaknya Nah, juga terima kasih, Bu Ira. Masya Allah. Intinya pada sesi kali ini kita harus semua itu terjadi karena atas izin Allah. Jadi kita tugasnya adalah berikhtiar semampu kita. Toh hasilnya nanti seperti apa itu sudah menjadi takdir Allah. Artinya kita harus rilis, kita harus menyiapkan strategi untuk berbuat baik, kita harus menyiapkan strategi untuk lebih baik ke depannya. Di sesi malam hari ini nantinya kita akan tetap sambung silaturahmi di grup. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa tetap stay tune di grup. Nanti kita akan adakan semacam kegiatan ini lagi di terdekat ataupun nanti di bulan depan. Harapannya nanti kita bisa offline tatap muka secara langsung sehingga nanti terapinya nanti biar lebih maksimal. Ngoten boleh lagi. Ya, siap, siap. Siap. Dengan senang hati. Insya Allah kita akan mengadakan di minggu kedua Desember, atau ya minggu kedua insya Allah, minggu kedua atau minggu ketiga sebelum liburan kita healing. Healing Tatap sambil muka tatap Bu ya. muka. Iya, nanti dapat ilmunya lebih komplit, lebih padat. Bisa di Surabaya atau mengundang kami ke kantor, ibu-ibu semuanya, bapak semua ya, ke kota ibu bapak semuanya. Dan untuk di sesi A, kami juga mengadakan kelas public speaking ya Mas ya, Siap. menghilangkan kecemasan sebelum kita berbicara di depan publik. Hmm. Nah, ada sesinya yang private hari Minggu besok. Dan untuk yang Gen Z, untuk putra-putrinya boleh diikutkan di tanggal berapa Mas? Minggu depan ya? Minggu depan Akhir di tanggal bulan. 27. Siap, oke. 27. Oke, baik. Terima Siap. kasih. Karena Nanti flyernya kita kirim di siap. WhatsApp ya. Ya, di grup boleh lah ya. Ya, siap, siap. Siap, Bapak Ibu, terima kasih karena kabar gembiranya kita sudah melakukan kegiatan ini di offline sudah 3 kali. Jadi yang batch keempat besok akan kami laksanakan secara offline di bulan Desember.
Nanti informasi tersebut akan kita share di grup. Barangkali nanti kita harapannya bisa join dari yang hasil seminar ini, webinar ini, kita nanti hasilnya bisa join di offline sehingga nanti terapinya ataupun rilis emosinya nanti bisa tersalurkan secara maksimal. Ngoten Bapak Ibu semuanya, mungkin sebelum saya tutup saya ada pantun. Nanti Cakep, bilang belum ya? paling Cakep. nanti bilang cakep ya. Oke, siap. Pergi ke Surabaya ke arah barat. Cakep. Cakep. Naiknya becak lewat jalan raya. Cakep. 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 Semoga yang ikut webinar malam hari ini semakin sehat dan kaya raya. Amin. 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 Kayak rayanya dibikin Amin. amin. Kenceng. Oke, Terima kasih terima semuanya kasih. Bapak Terima Ibu. Kita kasih. nanti sambung silaturahmi di grup ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, malam. Ih.